Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yulia Risma dari PSSKG PDG FK Unut dengan NIM 17025510007. Saat ini saya sedang berada dalam penugasan preklinik bedah mulut dengan pembimbing Dr. Gigi Igusti Ayu KD Ira Purbasari, spesialis prostodonti. Melalui video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai teknik pencabutan pada gigi desidui, khususnya pada gigi 53, yaitu gigi caninus desidui yang berada di regio kanan atas. Jadi, pencabutan pada gigi desidui ini biasanya dilakukan apabila sudah terdapat kegoyangan fisiologis yang biasanya merupakan kegoyangan gigi derajat 3, kemudian apabila sudah terdapat karies yang luas dan tidak bisa direstorasi lagi, apabila terdapat masalah di bagian periapikalnya, kemudian apabila gigi desidui tersebut mengalami prolong retensi yang bisa diakibatkan karena memang gigi tersebut mengalami ankilosis, kemudian apabila gigi terdapat impaksi dan juga supernumeraritis. Nah, dalam melakukan pencabutan pada gigi desidui ini, kita sebelumnya harus melakukan anestesi terlebih dahulu. Anestesi yang ideal digunakan pada pencabutan gigi desidui adalah anestesi intraligamen yang sebelumnya akan didahului dengan menggunakan anestesi topikal yang sediaan gel. Tapi bisa juga menggunakan anestesi topikal berupa kloretil, itu yang biasa digunakan di Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya melakukan anestesi dengan menggunakan kloretil yang nantinya akan dilanjutkan dengan pencabutan gigi desidui yang goyang derajat 3. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama adalah APD seperti jas lab, handscoon, dan masker. Alat diagnosa seperti pinset dan kaca mulut. Anestesi topikal berupa kloretil. Extraction forceps. Forceps yang digunakan untuk mengekstraksi gigi 53 adalah forceps gigi desidui anterior rahang atas dengan beak dan handle lurus. Forceps yang digunakan untuk mengekstraksi gigi desidui hampir mirip dengan forceps yang digunakan untuk mengekstraksi gigi permanen. Hanya saja, forceps untuk mengekstraksi gigi desidui berukuran lebih kecil dan memiliki beak yang lebih sempit dan melengkung, sehingga dapat disesuaikan dengan daerah servikal gigi desidui yang lebih kecil dan membulat. Selain itu, akan terdapat pegas di antara kedua handle-nya sehingga memudahkan operator untuk mengontrol forceps saat digunakan pada pasien anak. Povidone iodine 1% untuk asepsis. Cotton pellet untuk membantu asepsis. Tampon untuk membantu menghentikan perdarahan. Dan kasa untuk mengeringkan mukosa. Untuk tahapan ekstraksi gigi desidui rahang atas, pasien akan berada di atas dental chair dan akan membuka mulutnya sehingga bidang oklusal dari rahang atas membentuk sudut 60-90 derajat dengan lantai. Operator dia akan berada di depan kanan pasien dan menghadap ke pasien dengan punggung yang tegak, kemudian rongga mulut pasien akan berada pada level di bawah bahu dari operator. Tangan yang tidak dominan dari operator nantinya akan digunakan untuk memegang cotton ball yang berisikan kloretil tadi, dan sekaligus dia akan berfungsi untuk meretraksi jaringan lunak yang ada di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Kemudian dia juga akan berfungsi untuk memberikan informasi terhadap ekspansi soket yang dilakukan pada saat melakukan luksasi pada giginya. Selain itu, dia juga akan berfungsi untuk melindungi jaringan lunak yang ada di sekitar gigi yang akan diekstraksi apabila instrumen yang kita gunakan itu tergelincir. Teknik anestesi yang akan saya jelaskan saat ini adalah anestesi topikal yang berbentuk kloretil, di mana bentuk sediaan dari anestesi topikal ini sebenarnya ada banyak. Ada yang berbentuk gel, salep, krim, ada yang liquid, spray, dan juga adhesive patch. Namun mereka harus dibarengi dengan anestesi intraligamen sehingga tidak dapat dijelaskan dalam video ini. Kloretil itu masih banyak digunakan sebagai agen anestesi di Indonesia, di mana kloretil dia memiliki onset yang sangat cepat dengan duration of action yang juga singkat. Nah, karena masa kerjanya yang pendek itulah makanya dia hanya diindikasikan untuk proses ekstraksi pada gigi desidui yang sudah mengalami goyang derajat 3 karena penata laksanaannya juga tergolong singkat.
Kloretil ini nantinya dia akan memiliki efek topical vapukulan yang memberikan sensasi mati rasa seketika. Begitu dia ada sensasi mati rasa inilah, nanti kita bisa langsung lakukan ekstraksi. Setelah selesai ekstraksi, kita bisa berikan tampon dan tindakan selesai. Pertama, kita akan keringkan mukosa labial dan mukosa palatal dari pasien dengan kasa. Kemudian, lakukan asepsis dengan menggunakan povidone iodin 1% menggunakan katan pelet yang digerakkan secara sirkular berlawanan arah jarum jam. Ambil katan pelet yang lebih besar sebanyak 2 buah dan semprotkan kloretil di kedua katan pelet tersebut. Kemudian letakkan pada aspek labial dan palatal dari gigi 53. Kemudian, berikan penekanan. Selanjutnya, tangan operator yang dominan segera mencabut gigi 53 dengan forceps. Tahapan ekstraksi gigi desidui yang dianestesi menggunakan kloretil tidak akan menggunakan band dan elevator lainnya karena pekerjaan ini harus dilakukan dengan cepat. Selain itu, gigi juga sudah terluksasi dengan baik karena sudah goyang derajat 3. Jadi, ekstraksi gigi akan langsung dilakukan menggunakan forceps. Namun, meski dilakukan dengan cepat, tahapan ekstraksi ini tetap harus dilakukan dengan benar. Seperti, big forceps harus ditempatkan di bawah jaringan lunak sehingga gigi dapat dipegang dengan baik. Tekanan pertama yang diterapkan oleh dokter gigi ketika menggunakan forceps adalah tekanan secara apikal. Pertahankan tekanan apikal dan luksasi gigi dengan perlahan. Gerakan dimulai dalam arah labial terlebih dahulu, kemudian berhenti sementara untuk membiarkan perluasan soket terjadi. Kemudian, gerakan dilanjutkan menuju arah palatal. Tekanan yang diberikan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas gigi untuk memperluas soket. Gerakan yang cepat dan tersentak dinilai tidak efektif dan tidak direkomendasikan. Ketika gigi sudah terluksasi dengan baik, dapat diterapkan sedikit gaya traksi ke arah incisal labial dan gigi dikeluarkan dari dalam soket. Secara umum, gigi anterior harus diluksasi ke aspek labial selama prosedur ekstraksi karena terdapat benih gigi permanen pada posisi lingual. Setelah pencabutan selesai, aplikasikan tampon pada soket dan minta pasien untuk menggigit tampon tersebut dan dilanjutkan dengan instruksi pasca pencabutan. Pada pencabutan gigi desidui ini, sebenarnya lebih ditekankan bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada anak tentang proses ekstraksi ini. Mungkin kita bisa jelaskan juga kepada anaknya bahwa gigi yang hari ini dicabut, itu nantinya dia akan digantikan dengan gigi baru yang lebih kuat, jadi dia tidak hilang selamanya. Untuk instruksi pasca bedah yang bisa diberikan pada anak mungkin juga cukup sederhana, seperti tidak memegang soket pasca ekstraksi dengan lidah, kemudian tidak konsumsi makanan yang terlalu panas, minuman yang panas, kemudian tidak makan makanan yang keras dulu, tidak minum pakai sedotan. Kemudian instruksikan juga ke anak dan juga orang tuanya untuk tetap menjaga oral hygiene dengan tetap sikat gigi, namun situs ekstraksinya jangan disikat terlalu keras dan bisa diimbangi juga dengan berkumur. Pasien anak diminta untuk menggigit tampon yang telah diberikan selama 30 menit untuk membantu proses pembekuan darah. Kemudian apabila perdarahan masih tetap berlanjut, pasien diinstruksikan untuk mengganti tampon tersebut setiap 30 menit dan itu juga bisa dibantu untuk dikasih tahu ke orang tua yang mengantar. Untuk peresepan pemberian obat pada kasus ekstraksi gigi desidui itu tidak mutlak diberikan karena kan memang biasanya dia itu memang tanggal akibat goyang fisiologis yang tidak ada masalah. Tapi apabila dia goyang derajat 1, goyang derajat 2, kemudian dia dicabut akibat suatu keadaan yang infeksi seperti mungkin dia ada infeksi di periapikal atau keadaan giginya itu non vital, berarti kan dia memang tetap harus diberikan suatu obat. Dimana obat yang bisa diresepkan di sini kalau antibiotik dia berupa amoxicillin itu bisa. Kemudian kalau untuk analgesik kita bisa memberikan ibuprofen dan juga paracetamol. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat penyampaian yang kurang tepat. Semoga video yang saya buat ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.